Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Rianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kali ini saya ditemani dengan teman saya Bu Laili, guru kelas 5. Saya akan melaksanakan observasi pra pembelajaran untuk memenuhi tugas supervisi akademis klinis dengan model coaching. Baik. Assalamualaikum Bu Laili, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Mohon maaf Bu mengganggu ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Oh begini Bu, saya menuju itu karena ada tujuan. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya mempunyai tugas melaksanakan supervisi akademik untuk memenuhi supervisi teman sejawat Bu. Kemudian oleh karena itu saya meminta bantuan Bu Laili untuk melaksanakan tugas saya ini dengan kerjasama dengan Ibu. Jadi dengan kegiatan supervisi akademik ini, itu tujuannya bukan sebagai saya mencari kebenaran atau kesalahan sebagai guru, namun tujuan utama dari supervisi akademik ini yaitu untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, jadi kemarin saya sudah utarakan jadwal untuk kegiatan supervisi akademik, kira-kira dilakukan kapan ya? Saya rencanakan besok hari Kamis ya Pak. Oh gitu ya. Jadi begini Bu, kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama kali ini itu dinamakan percakapan pra-observasi. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percakapan ini, nanti Bu Laili melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasinya. Jadi di sini saya sudah akan memohon izin kepada Bu Laili, besok pada saat saya akan melaksanakan observasi di kelas, Ibu, saya akan melakukan beberapa mencatat hal kecil yang segera diperlukan Bu. Ya Pak, enggak apa-apa, dengan senang hati saya juga bersedia karena kan catatan nanti juga akan diberikan kepada saya, jadi ya enggak apa-apa, boleh diizinkan. Oh begitu Bu ya. Boleh saya lihat RPP-nya? Saya cek Bu ya. Oh iya Bu, terkait materinya ini Bu. Terkait materinya ini kira-kira materi apa Bu yang akan digunakan saat pembelajaran besok itu? Materinya itu pelajaran matematika ya, tentang penyajian data. Jadi mulai dari pengertian sampai ke pengolahan datanya dan disajikan dalam bentuk diagram. Oh jadi besok itu akan membahas mengenai materi penyajian data Bu ya? Yeah. Kemudian Bu, untuk materi tersebut tujuan pembelajaran yang akan dicapai kira-kira apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya besok itu ada 3 Pak. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, murid mampu mengidentifikasi kumpulan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid mampu mengorganisasikan data ke dalam bentuk tabel dengan benar. Yang ketiga, melalui pembuatan karya yang dipilihnya, murid dapat menyajikan data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar dalam bentuk diagram dengan benar. Itu kemudian kira-kira area pengembangan yang diinginkan dari pembelajaran besok itu apa? Jadi saya agar lebih fokus dalam mengamati kira-kira yang akan dikembangkan kira-kira apa? Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 2 cara, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, nanti siswa menguraikan hasil telaahnya terhadap data yang ditemukan. Kemudian yang kedua, yaitu di area keterampilan, nanti siswa itu akan berdiskusi dan nanti menyajikan hasil presentasinya. Jadi bagian aspek pengetahuan, kemudian juga aspek keterampilan Bu. Nah saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan dilakukan besok itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning.
untuk metodenya mungkin nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok Pak. Kemudian Bu, yang akan mulai Lila terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model DBL Bu. Iya, DBL. Terus kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas Bu? Medianya. Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menyajikan dengan menggunakan media PowerPoint. Nanti jadi ada menggunakan laptop, LCD, mungkin sound kecil, dan juga nanti ada menggunakan timbangan berat badan gitu Pak. Oh, kemudian Bu, nah seperti kegiatan pembelajaran seperti biasa Bu, jadi pastinya dalam pembelajaran kan biasanya pasti menemui yang namanya kendala yang mungkin terjadi. Kira-kira yang akan Ibu Laili hadapi saat menemui kendala itu apa Bu? Ya kalau dilihat pasti ada beberapa kendala ya Pak, yang mungkin yang terutama dari siswanya. Saya pasti ya adalah nanti ada 1 atau 2 siswa yang mungkin belum antusias, kurang antusias ataupun kurang semangat, kurang aktif, tidak bisa kerjasama dan lain-lain. Kalau dari persiapan kan nanti alat atau medianya juga pasti kendalanya takut kalau mati listrik, takut kalau ada konslet atau apa gitu. Oh, ya betul sekali. Jadi memang semua kendala itu mungkin saja terjadi. Nah, terkait kendala ini ya Bu, apa solusi terbaik untuk sekiranya kalau kendala ini benar-benar terjadi yang Ibu siapkan untuk mengatasinya apa? Kalau yang masalah yang pertama, kalau siswa kurang aktif, kurang antusias, tidak semangat, ya mungkin dengan memberikan sedikit ice breaking, mengajak untuk yel-yel atau tepuk-tepuk seperti itu. Ya, kalau dari faktor yang mati listrik itu ya nanti akan menyiapkan beberapa opsi lain yang menyediakan kayak artikel, gambar atau berupa contoh-contoh hasil pengukuran data seperti itu Pak. Itu bagus tuh Bu. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa dijadikan solusi Bu? Ya mungkin nanti bisa meminta bantuan dengan guru yang lain yang bisa membantu saya dalam menyiapkan bantuan juga. Nah, kemudian dari yang sudah Ibu Laili sampaikan tadi, itu rencana Ibu siap untuk disupervisi akademik kira-kira hari Kamis Bu? Ya, hari Kamis Pak. Wah, sudah tidak sabar Bu ingin mengamati Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, terkait supervisi akademik ini Bu ya, tadi saya kan sudah menyampaikan bahwa akan ada catatan-catatan sedikit ya Bu, bukan maksud untuk menggurui atau mencari kekurangan, tapi sudah seperti saya sampaikan bahwa tujuan utama supervisi akademik itu untuk pengembangan kompetensi diri. Nah, pasti ada umpan balik dan tidak lanjut. Lalu, kapan kira-kira setelah observasi ini kita mengadakan tidak lanjut atau pasca observasi? Kapan bisa ada waktu lagi? Ya, bagaimana kalau kan cepat lebih baik ya Pak, nanti hari Jumatnya saja. Setelah hari Kamis kan nanti kita melakukan kegiatannya, nanti hari Jumat langsung kegiatan untuk pasca observasi. Oh, hari Jumat ya. Jadi sehari setelah pelaksanaan kita melaksanakan tidak lanjut nggak kan ya? Bagus Bu. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oke Bu. Ini persiapan sudah bagus luar biasa. Jadi besok tinggal observasi dan saya sendiri sebagai rekan Bu mohon izin nanti kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya. Mohon izin melaksanakan observasi, mohon kerjasamanya ya Bu. Diharapkan besok kegiatannya berjalan dengan sukses dan lancar. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya Pak. Baik, terima kasih Bu Laili atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis nanti Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra observasi saya dengan Ibu Laili Arifah Agnis, guru kelas 5 SD Negeri 5 Kutasari. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maju ke depan. Angkat tangan. Siapa yang berani maju? Coba nyatakan perasaan kalian dengan sebuah emoticon. Apakah kalian benar-benar senang? Apakah kalian sedih? Coba tunjukkan ke depan biar teman-teman kalian bisa melihatnya. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo, dadah. Ya, coba sekarang kita lihat. Ya, berikan. Sekarang nyatakan perasaan Zahra dengan sebuah emoticon. Di depan kalian lihat ya, ada dua emoticon. Di sini ada emoticon yang senang dan ada emoticon yang sedih. Coba Zahra nyatakan perasaannya dengan emoticon yang ada di depan. Bagaimana perasaannya? Senang. Berarti bagaimana? Coba. Oh iya, sekarang beri tepuk tangan. Sekarang kita beri Zahra tepuk salut. Siapa yang masih ingat tepuk salut? Aku. Saya. Bersama-sama tepuk salut. Jempol. Salut. Sekarang kita mulai dulu pelajaran hari ini dengan berdoa untuk Nabi di buku ini. Bagusnya berdoa apa? Salah saja umat guru. Selamat pagi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Berarti yang tidak masuk ada dua anak, ya? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Garuda Pancasila. Nah, sekarang berdiri semua, kita nyanyi tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang guru tanya, ingatkah kalian dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu apa yang telah kalian sepakati? Ya, yang kalian sepakati di kelas 5 ini. Contohnya, kalau sudah masuk berarti tidak boleh boleh di luar, tidak boleh makan, harus sudah berada di kelas. Terus satu lagi, kalau ada bu guru yang sedang berbicara, ada pak guru yang berbicara, kalian harus apa? Dengarkan, memperhatikan. Tidak boleh apa? Berbicara sendiri. Berbicara sendiri. Kemudian sebelum memulai pelajaran, coba kita lakukan intermezzo sejenak untuk melakukan teknik pernapasan yang biasa dikenal dengan teknik stop. Kalian nanti akan melakukan tarik nafas, buang nafas, kemudian kalian coba berkonsentrasi, bayangkan hal-hal yang kalian anggap menyenangkan agar semangat belajar kalian bisa tumbuh dengan baik. Sudah siap? siap. Dengarkan musiknya, kalian pejamkan mata sambil tarik nafas. Ya, kemudian coba
identifikasi? Ya. Kelas 5? Kelas 5? Kelas 5? Kemudian kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu tentang pengumpulan dan pengolahan data. Tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian lihat ya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, murid mampu mengidentifikasi pengumpulan data yang berkaitan dengan diri murid atau lingkungan sekitar dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid mampu mengorganisasikan data ke dalam bentuk tabel dengan benar. Yang ketiga, melalui pembuatan karya yang dipilih, murid dapat menyajikan data yang berkaitan dengan diri murid atau lingkungan sekitar dalam bentuk diagram yang benar. Materi hari ini tentang pengumpulan dan penyajian data. Siapa yang masih ingat apa itu data? Saya Bu. Ya, Zahra, coba. Data adalah Sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. ya, beri Tepuk tepuk tangan. tangan untuk Zahra. Nah, data ini dilakukan atau dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, atau sebuah kejadian. Pengumpulan data yang pertama adalah dengan menggunakan tes. Ya, dengan menggunakan sebuah tes. Contohnya saat kalian melakukan ulangan harian, PTS, penilaian tengah semester, kemudian ada juga PAS, penilaian akhir semester. Itu digunakan untuk mengumpulkan sebuah data. Data yang didapat adalah data yang berupa nilai. Ya. Tes ini digunakan sebagai informasi perkembangan belajar siswa yang dapat dilihat dari nilai ulangan. Hasil ulangannya itu diperoleh data perkembangan belajar siswa. Ini contoh hasil nilai ulangan selama kalian melakukan ulangan harian. Ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, 85, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dengan apa? Yang pertama tes. Yang kedua ini adalah dengan bertanya langsung. Bertanya langsung itu berarti ya ini menanyakan secara langsung kepada orang lain. Kemudian sebelum bertanya ada langkah-langkah yang harus disiapkan, yaitu membuat sebuah daftar pertanyaan. Contoh ini, kalian mau bertanya data tentang buah-buahan. Kalian membuat pertanyaan ini, apa buah yang kamu sukai? Apa buah yang tidak kamu sukai? Selanjutnya adalah dengan pencatatan langsung. Pencatatan langsung dilakukan berdasarkan hasil pengamatan. Data yang diperoleh kemudian dicatat. Pencatatan langsung ini pernah kalian alami ya? Yang dilakukan oleh petugas puskesmas pada waktu itu masihnya. Itu juga termasuk pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Nah, kemudian data yang sudah diperoleh selanjutnya itu akan dibuat apa namanya ini? Tabel. Kemudian
Yang selanjutnya ada yang namanya diagram gambar. Diagram gambar ini itu penyajian sebuah data dengan menggunakan gambar. Sekarang coba kita buat kelompok ya. Satu kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompoknya akan ada 11 sampai 12 siswa. Yuk kita bagi kelompok dulu. Dan dituliskan dulu nama anggota dan ketua kelompoknya. Dituliskan dulu nama anggota dan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan gambar yang kami amati. Kami sepakat menyajikan data menggunakan diagram batang. Berikut adalah diagram batang tersebut. Sekarang dia, ayo Ivan berkata Juni berapa berat badannya? 35. Ya, terus Jasmine ya 32. Shani terus 40. ya Sasa 34. ya Ranu Ranu 44. yang terakhir Sofia. Sofia 42. Ya, itu adalah hasil dari kelompok A. Coba kita beri tepuk tangan. Yang belum mendapatkan sabar. Gantinya. Bis, silakan soalnya dikumpulkan dengan baik. Sedapatnya. Dah ya. Sekarang kita melakukan refleksi dulu dari pembelajaran kali ini. Perhatikan. Bagian mana dari kegiatan pembelajaran yang paling kalian sukai? Bagian mana? Saat menimbang berat badan. Betul, karena kelompok C tadi mendapatkan tugas yang berkaitan dengan menimbang berat badan. Apa lagi yang kalian sukai? Apa? Yang disukai saat menonton video. Saat menonton video boleh. Terus apa lagi? Kelompok A bagian yang paling disukai apa? Saat menggambar dengan mata boleh. Apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Ada yang punya cara lain tidak? Apa?
menonton YouTube, apalagi melihat Google, terus apalagi melihat TikTok ya. Untuk cara lain seperti dengarkan YouTube, Google atau TikTok itu boleh dilakukan tetapi di rumah. Jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, jika kalian memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan ya pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi kali ini? Berapa bintang? 5. Sekian, terima kasih. Sekian pembelajaran matematika pengolahan dan pengumpulan data hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya apa tidak? Ada yang mau tanya apa tidak? Sudah kan semua? Sekian, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sekarang boleh istirahat. Kita lanjutkan nanti setelah istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya, Bapak Rianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 5 Putasari, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Laili, guru kelas 5 SD Negeri 5 Putasari, untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi sesuai dengan rangkaian kegiatan supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Laili, mohon waktunya sebentar ya. Setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kemudian dilanjutkan observasi, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Laili, kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk membantu Bu Laili melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Kemudian ini Bu, selain ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Laili setelah melakukan praktek mengajar kemarin Bu? Perasaan saya senang karena menurut saya itu kan hal baru ya Pak, melakukan pembelajaran dengan modul ajar berdiferensiasi. Itu juga merupakan pengalaman baru bagi anak-anak di kelas 5. Gitu Pak. Baik. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang kemarin Bu lakukan, apakah dari tujuan itu sudah dapat tercapai tujuannya dari sekian tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak, ditandai dengan adanya pengembangan di tingkat pengetahuan dan keterampilan pada siswa seperti itu. Baik, tadi Bu Laili mengatakan bahwa masih belum maksimal ya. Masih belum maksimal dan butuh perbaikan. Apa benar Bu seperti itu? Ya betul Pak, menurut saya masih belum maksimal, belum sempurna Pak. Kalau boleh tahu Bu, dari rentang angka 1 sampai 10 kira-kira tingkat ketercapaiannya dianggap berapa Bu posisinya sekarang? Menurut saya masih di angka 7 Pak. Masih di angka 7 ya. Yeah. Jadi Bu Laili merasa bahwa pencapaian yang diperoleh masih di angka 7 ngoten nggih. Yeah. Hal ini ditandai dengan sudah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa tadi ya. Yeah. Kemudian keaktifan semangat. Kemudian menurut Bu Laili, bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu? Kemudian bagaimana dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Untuk menurut saya yang sudah bagus itu dengan adanya penggunaan media Pak. Penggunaan media karena jarang sekali di SD untuk menggunakan laptop, LCD dan lain-lain. Itu kemarin sudah bagus karena sudah bisa menggunakan media, memanfaatkan media yang ada. Untuk hal yang perlu diperbaiki mungkin pengondisian siswa, cara mengondisikan siswa agar mau aktif ikut serta dalam kegiatan saat diskusi, kerja kelompok dan lain-lain itu Pak. Jadi masih ada yang terlalu aktif, kemudian masih ada yang pasif gitu ya.
masih ada yang menonjol, masih ada yang diam saja seperti itu. Baik Bu, kali ini saya akan menyampaikan berdasarkan hasil observasi kemarin, mungkin nanti bisa menjadi perbaikan Bu Leli ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya lakukan kemarin, Bu Leli sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan mengelompokkan siswa termasuk pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian ada juga diferensiasi produknya, itu berupa Bu Leli meminta muridnya untuk membuat tabel sesuai dengan kemampuannya. Terus gini Bu, kira-kira yang akan Bu Leli lakukan sebagai tindak lanjut setelah pembelajaran kemarin apa? Tindak lanjut yang akan Bu Leli lakukan? Tindak lanjutnya saya akan melakukan perbaikan pada pembelajaran yang akan datang Pak. Tindak lanjutnya nanti ada koreksi, mana yang perlu dikoreksi, nanti itu akan jadi pusat yang akan saya tekankan pada pembelajaran yang akan datang. Seperti itu. Jadi bagus Bu, rencana Bu Leli sangat luar biasa. Kemudian Bu, meningkatkan kompetensi Bu Leli akan selain mengevaluasi itu dengan melakukan laporan itu, atau mungkin bisa bertanya dengan teman atau siapa? Refleksi bisa tanya dengan teman, nanti meminta bantuan dengan sesama guru juga bisa, seperti itu Pak, saling sharing dengan sesama guru seperti itu. Oke, jadi kira-kira waktunya kapan Bu melakukan itu Bu? Untuk waktunya bisa minggu depan Pak. Minggu depan bisa gitu? Oke. Oke. Jadi hal baik itu memang tidak mesti harus ditunda Bu, jadi hal baik itu harus selalu dilakukan. Oke. Baik, terima kasih Bu Leli atas waktunya. Semoga kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat terutama bagi murid dan kita sebagai pendidik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan pasca observasi saya kepada guru kelas 5 SD Negeri 5 Putrasari, Bu Leli Arif Agnis. Tapi dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.